semangat pagi. Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Beberapa waktu yang lalu, saya berada di dapur untuk memasak nasi. Jadi saya masukkan beras beserta dengan air sesuai dengan takarannya. Saya masukkan ke dalam rice cooker dan saya pencet tombol masak. Saya harus menunggu beberapa waktu sambil mesin itu memproses beras yang tadi sudah saya masukkan. Saya pun mengerjakan hal yang lain, yaitu mencuci piring-piring kotor karena saya baru selesai memasak makanan. Tidak lama setelah saya selesai mencuci piring, saya mendengar bunyi klik dari rice cooker tersebut yang menandakan bahwa nasinya sudah matang. Saat itu saya segera mengambil sendok nasi yang terletak di atas penutup rice cooker tersebut menggunakan tangan kiri. Biasanya saya menggunakan tangan kanan untuk mengambil sendok nasi tersebut dan dengan maksud ngorek-ngorek nasi yang sudah matang supaya tidak keras nantinya. Tapi saat itu entah mengapa saya berusaha mengambil sendok nasi tersebut menggunakan tangan kiri. Nah, masalahnya adalah letak uap dari rice cooker itu berada di sebelah kiri bagian atas. Yaitu biasanya banyak di antara kita yang memiliki rice cooker ada daerah uapnya. Jadi itulah tempat di mana uap-uap air dalam rice cooker itu akan keluar. Nah, uap itu sangat panas ketika baru saja selesai memasak nasi. Dan ketika tangan saya melewati uap tersebut, saya langsung menarik tangan saya karena rasanya sangat panas. Dalam sekejap, saya melihat daerah tangan saya itu sudah warnanya merah dan perih saya rasakan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Sambil berdoa dalam hati, Tuhan kiranya sarana ini boleh membantu saya agar cepat pulih dari uap panas tersebut. Karena rasanya seperti terkena api. Jadi, saya ambil cepat-cepat di dapur garam. Saya ambil garam dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi saya tidak lagi pakai sendok, saya langsung ambil pakai tangan saya timpakan di atas daerah tangan saya yang terkena uap panas itu. Saya tumpuk-tumpukan, saya padat-padatkan garam tersebut, saya tahan dengan tangan kanan saya. Saya tahan, saya tunggu sekitar 10-15 menit. Walaupun masih terasa perih, saya tunggu. Lalu saya buang yang pertama, saya tambah lagi garam selanjutnya, saya tumpuk kembali. Setelah agak lama, saya pun bilas tumpukan garam tersebut yang ada di tangan saya hingga bersih dengan aliran air yang mengalir. Saya pun menunggu tidak lama kemudian, puji Tuhan karena pertolongan Tuhan, akhirnya tangan saya bisa terselamatkan. Jadi tidak ada bekas melepuh di tangan saya. Karena ada garam yang menarik panas dari kulit tangan saya. Peristiwa lain yang pernah saya alami di dapur juga adalah terkena cipratan minyak panas yang suhunya cukup tinggi. Hal yang sama pun saya lakukan dengan menumpuk sejumlah garam di daerah tangan yang terkena minyak panas saat itu juga. Jadi tidak menunggu sudah lewat dulu 15 menit atau sudah lewat dulu setengah jam dari peristiwa itu. Tapi saat terkena panas, saat terkena uap panas, saya segera menumpukan sejumlah garam di atasnya. Hasilnya cukup memuaskan, yaitu tidak ada bekas luka. Saya mencari tahu di internet, ternyata garam memiliki kandungan antiinflamasi yang membantu pemulihan luka-luka di kulit kita. Jadi, garam ini juga berfungsi untuk membantu kita yang sering berada di dapur untuk setiap kecelakaan-kecelakaan kecil yang kita lalui. Selain gunanya untuk menambah rasa nikmat di dalam masakan kita. Inilah tips sederhana yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita yang sering memasak dan mengalami beberapa peristiwa seperti tadi. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun memiliki hal yang dapat Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 30 April dengan judul Dari Hamba Dosa Menjadi Pangeran Allah.
Ayat intinya tertulis di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Penjelasannya, pada malam itu, Yakub, anak manja ibunya, mengalami kelahiran baru dan menjadi anak Allah. Dalam keadaannya yang tawar hati, terang yang datang kepadanya dipandang sebagai suatu hal yang sangat indah, dan batu keras yang di atasnya kepalanya diletakkan, batu yang paling diinginkan di mana kepalanya pernah disandarkan. Alangkah bahagianya dia. Ia mengetahui bahwa ia telah mendapat pemberitahuan dari Allah. Dan siapapun di antara kita yang telah menerima terang dari tahta Allah, pasti akan mempunyai hati yang penuh dengan puji-pujian dan pengucapan syukur, serta hormat kepada Tuhan Allah yang di surga. Yakub dalam krisis hidupnya yang besar, mengasingkan diri untuk berdoa. Dia dipenuhi dengan satu tujuan menaklukkan, mencari perubahan tabiat. Tetapi sementara dia meminta kepada Allah, seorang musuh seperti yang dia harapkan, menumpangkan tangannya kepadanya, dan sepanjang malam dia bergumul untuk hidupnya. Tetapi tujuan jiwanya tidak diubahkan oleh bahaya kehidupan itu sendiri. Ketika kekuatannya hampir habis, malaikat itu menunjukkan kuasa ilahinya, dan ketika Yakub dijamah, sadarlah dia dengan siapa ia telah bergumul. Dengan kesakitan dan tak berdaya, ia jatuh ke pangkuan juru selamat itu, meminta berkat. Dia tidak mau dikesampingkan atau menghentikan permohonannya. Dan Kristus mengabulkan permohonan dari orang yang tak berdaya dan menyesal ini, sesuai dengan janji-janjinya. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Yakub memohon dengan roh yang tekun. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Roh yang gigih ini diilhami oleh Dia yang bergumul dengan Yakub. Dialah yang memberikan kemenangan kepadanya, dan Dia mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel, seraya berkata, "Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bahwa Yakub yang telah sia-sia bergumul dengan kekuatannya sendiri, telah menang melalui penyerahan diri dan iman yang teguh. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita tetap berpegang pada Kristus. Jika kita punya satu pergumulan yang sangat berat di antara pergumulan-pergumulan yang lain, mari kita datang ke hadapan Tuhan melalui doa dan memohon berkat dari Tuhan agar kita boleh terlepas dari beban kita yang sangat berat itu. Seperti Yakub berhasil menang dari pergumulannya dengan setia meminta berkat dari Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari sahabat-sahabatku sekalian, baik Bapak, Ibu, dan orang-orang muda. Mari kita terus menggunakan waktu kita untuk berdoa. Dan kita rasakan sendiri bagaimana Tuhan menjamah diri kita dan menjawab doa-doa kita satu persatu. Jika ada di antara Anda yang rindu untuk didoakan, tuliskanlah permohonan doa Anda di kolom komentar di bawah ini dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Mari esok hari kita kembali melanjutkan bacaan renungan pagi kita selanjutnya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita, dan kiranya Tuhan terus bersama dengan kita. Amin.